teori behavioristik. Nah, terus yang keempat tuh ada teori kognitif. Lalu yang kelima ada teori belajar konstruktivistik. Lalu yang keenam ada teori belajar humanistik. Lalu yang ketujuh ada teori pengolahan informasi. Lalu yang kedelapan ada kompetensi pendidik atau guru. Yang kesembilan ada model dan pendekatan pembelajaran. Yang kesepuluh ada metode, strategi, teknik pembelajaran. Yang kesebelas ada model-model pembelajaran. Nah, yuk kita simak dari materi tersebut isinya ada apaan aja. Yuk kita simak yuk. Disimak ya videonya. Hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar juga merupakan suatu yang dilakukan untuk menguasai hal tertentu. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Atau bisa disebut juga pembelajaran adalah proses diskusi antara dosen dengan mahasiswa atau guru dengan siswa gitu. Materi selanjutnya adalah 4 pilar pendidikan UNESCO. Belajar untuk mencari tahu atau learning to know. Belajar untuk mencari tahu terkait dengan cara mendapatkan pengetahuan melalui penggunaan media atau alat yang ada. Media bisa berupa buku, orang, internet, dan teknologi lainnya. Implementasinya untuk mencari tahu tersebut di Indonesia sudah berjalan melalui proses belajar membaca, menghafal, dan mendengarkan, baik yang terjadi di dalam kelas maupun yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk mengerjakan atau learning to do. Belajar untuk melakukan atau berkarya. Hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Dengan demikian, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mempengaruhi kehidupannya dalam menentukan pilihan kerja yang ada di masyarakat. Belajar untuk menjadi atau learning to be. Belajar untuk menjadi atau berkembang utuh berkaitan dengan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan pada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual maupun sosial. Belajar untuk berkehidupan bersama dalam kedamaian atau learning to live together in peace. Belajar hidup bersama ini sangat penting karena masyarakat yang beragam, baik terlihat dari latar belakang, suku, ras, agama, dan etnik atau pendidikan. Maka pembelajaran peserta didik harus memahami bahwa keberagaman tersebut bukan untuk dibeda-bedakan, akan tetapi dipahamkan bahwa keberagaman tersebut digabungkan dalam satu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu sama lainnya, dan diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman sehingga setiap individu dapat belajar dan hidup dalam kebersamaan. Teori behaviorisme. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Teori belajar kognitif.
Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diingat. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyatanya. Teori belajar humanistik. Teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia, sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori pengolahan informasi di sini terbagi menjadi dua, yaitu short term memory atau memori jangka pendek dan long term memory atau memori jangka panjang. Short term memory atau memori jangka pendek adalah memori aktif atau memori dasar. Jadi semua peristiwa atau kejadian yang dialami dalam waktu 30 detik sampai beberapa hari ke depan akan disimpan di memori tersebut. Ingatan jangka pendek atau suatu proses penyimpanan memori sementara, artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Ingatan jangka panjang atau long term memory adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitas yang dimiliki ingatan jangka panjang ini tidak terbatas. Kompetensi pendidik atau guru. 1. Kompetensi pedagogik. 2. Kompetensi profesional. 3. Kompetensi sosial. 4. Kompetensi kepribadian. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Sedangkan kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat umum. Dan kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi tauladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Model dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Sedangkan model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Metode, strategi, dan teknik pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode eksperimen, simulasi, example non-example, dan karya wisata. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan siswa. Macam-macam strategi pembelajaran meliputi strategi pembelajaran ekspositore, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran konstekstual, strategi pembelajaran afaktif, strategi pembelajaran kreatif produk, strategi pembelajaran inquiry crit, strategi pembelajaran berbasis proyek, strategi pembelajaran kuantum, strategi pembelajaran siklus, strategi pembelajaran berbasis komputer dan berbasis elektronik atau e-learning, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Nah, ini semua adalah contoh dari strategi-strategi pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Macam-macam teknik pembelajaran meliputi teknik syarahan, teknik perbincangan, teknik proyek, teknik penyelesaian masalah, teknik pendapatan, dan teknik permainan, atau satu lagi teknik kooperatif. Model-model pembelajaran ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran langsung tersebut, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, bernegosiasi, dan lain sebagainya. Berikut adalah ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran cooperative learning.